Terima kasih Pak Hendrik, luar biasa sekali. Saudara, saya benar-benar berharap saudara mengerti tentang manajemen. Saudara ya, karena kalau saudara bisa memanage otakmu, uangmu, waktumu, saudara memanage apapun yang di tanganmu, maka saudara, berkat Tuhan itu akan menjadi 100 kali ganda. Bahkan bisa 1000 kali ganda. Persoalannya, saudara ada di tempat ini dengar terlalu banyak, tapi saudara tidak bisa memanage apapun. Banyak yang seperti itu. Tapi mulai hari ini saya percaya kita jadi orang yang bisa memanage sehingga kita mengalami abundant. Amin. Oke, saudara, ini masih bulan warisan. Saudara, dan warisan itu bentuknya macam-macam. Bisa uang, bisa value, saudara bisa saudara ya rumah, tapi jangan lupa juga ada warisan yang namanya senjata. Saudara, kalau orang-orang zaman dulu, saudara maka senjata itu diwariskan. Saudara misalnya dia jenderal perang, dia akan wariskan ke anaknya. Saudara ya, yang jenderal juga jelas. Dia gak akan bisa wariskan kalau anaknya gak sampai level jenderal. Nah saudara, hari ini Tuhan itu bilang ke saya, wariskan keilahian. Saudara, dan ada 7 senjata keilahian yang Tuhan suruh saya wariskan ke saudara. Saudara, sejujurnya saya rasanya gak keburu ngajar 7. Jadi mungkin dari 7 saya sebutin dulu aja. Tapi setelah itu saya akan cuma ngajar 3. Jadi saudara ya, saya berharap karena ini 3 yang paling gampang. Yang lain rada susah saudara. Jadi saya berharap saudara mencapai level tertentu. Sehingga saudara bisa menangkap. Ini contoh-contoh ya saudara ya. Saya sampai kadang-kadang gini, aduh kenapa ya bisa beda banget gitu. Saudara, kemarin Elion sama Miel kan saudara tahu kita semua berangkat ke Bandung 12 Maret ya saudara. Itu ulang tahunnya Engkong dan itu ada warisan banyak saudara dari Engkong. Nah sekali lagi bukan dari Engkongnya ya, value-nya, jejaknya, hatinya, warisan dari Tuhan dialirkan, tapi yang dulu Engkong pernah bayar. Ya kalau saya terangin lagi warisan nanti lama. Saudara bayangin ya, pertama mereka masih main-main. Tiba-tiba Mia ngomong begini sama saya, Oma, aku harus terima banyak di sini. Aku harus nari dari depan sampai belakang supaya terima banyak. Kalau saudara lihat, dia nari dari depan sampai belakang sampai papanya bilang, udah dulu ya Miel, papa mau ini, udah dulu ya. Saudara, dia masih minta nari. Saudara, anehnya lagi dia bilang begini, Tuhan bilang saya harus nari dengan 4 orang. Saya harus nari sama papa, mama, Ike, sama Om Randy. Kalau enggak lewat 4 orang ini saya dapatnya dikit katanya. Tapi kalau lewat 4 orang ini saya dapatnya banyak. Saudara, ini anak umur 5 tahun loh. Tapi dia bisa ngerti persis bahwa warisan itu enggak loncat saudara. Bisa mengerti? Warisan itu ada saudara ya, ada alurnya. Saudara, dan saudara biar bagaimana Randy itu aslinya panggilannya Pilar. Saudara, karena Joshua dari tentara jadi apa itu? Jadi raja, karena Joshua dari tentara jadi raja, akhirnya Randy menggantikan Joshua jadi saudara tentara. Tapi aslinya Pilar. Dan Mia bilang, aku harus nari sama Om Randy. Ya. Tapi yang lebih keren lagi Elion. Saudara, dia lagi main, Bunita yang lihat. Tapi pertama gini, dia lagi main tiba-tiba datangin saya. Oma tahu nggak kalau di sini ada pedang berapi yang kalau bunuh orang langsung habis, bunuh iblis, bunuh roh habis. Saudara, saya bilang gini, waduh, iya, walaupun dalam hati waduh, aku nggak lihat. Ya, Elion udah lihat. Saudara, dan saya kaget pedangnya Engkong tulisannya deadly.
Saudara, jadi saya bilang gini, ini anak sudah lihat tanpa saudara. Nah saya ini berdoa ini ilahi ya. Saudara ini harusnya mewarisi karena saudara lebih dari Elion. Saudara udah bayar banyak. Saudara Elion kan belum bayar banyak. Tapi saudara kalau saudara mewarisi saudara bisa begini. Kemudian dia lagi main nih saksinya Bunita yang cerita. Dia lagi main tiba-tiba dia bilang gini. Wah aku sudah telat. Aku harus ke depan. Saudara kenapa yang lain udah mulai ngangkat jubah. Begitu yang lain ngangkat jubah. Dia langsung saudara lari ke depan. Dia bilangnya apa? Aku sudah telat. Dan saudara saksinya Bunita saya nggak sempat video. Dia pegang jubahnya engkong. Dia berlutut, dia nangis, dia tutupin mukanya. Dia cium. Saudara ini ngerti. Tapi ada sangat banyak orang di situ yang enggak mudeng. Dan maaf kata ada banyak cucu-cucu yang enggak berespon sama sekali. Jadi kenapa ada yang terima lebih? Tergantung saudara. Saudara hari ini sekeluarga melayani di saudara ya di Surabaya. Saudara Pak Joshua sama Ibu Kesia khotbah kemarin. Hari ini yang khotbah Miel sama Elion. Jam 4 sore ada KKR anak-anak. Saudara pagi ini ditanya begini saudara. Ya, kita mau ke mall mana? Dia bilang enggak. Aku harus doling dulu. Sebelum nanti sore KKR. Sampai orang nanya, loh kamu mau doling di mana? Saya sudah pemetaan dia bilang. Di sini ada patung buaya dan hiu. Saya mau doling di situ. Saudara, tapi berapa banyak saudara ke Surabaya nggak doling kan? Ini anak umur 4 tahun loh. Dia bilang nggak usah ke mall. Kita butuh doling. Saudara terus kemudian Bu Catherine bilang gini, Miel sama Elion mau gimana? Saudara langsung. Miel bilang begini, kata Tuhan bawa banner pelangi, bawa ini disebutin semua saudara. Bawa kecapi, bawa ini. Saudara dia langsung memanage. Dia langsung manage, dia bilang, nanti penari ikut saya ya. Bawanya ini. Udah, saudara warisan dari Bunike sudah turun. Saudara, dan kalau saudara lihat kemarin di tanggal 12, Elion gak ngelepasin pedangnya. Elion nari terus sama pedang. Patu papahnya mau bantuin aja dia semplak tangan papahnya. Dia harus pegang sendiri satu tangan begini, dia pegang pakai satu tangan. Pedang itu lumayan berat loh saudara. Saudara mereka tahu mengambil warisan. Mereka tahu harus ada bobot buat mereka KKR sore. Dengan apa? Dolik. Mereka diajak ke mall, mereka bilang enggak mau. Kalau sudah selesai pelayanan baru boleh ke mall. Saudara ngerti bobot. Yang lain ke mall dulu. Telat. Saya berdoa saya ngerti. Bahwa saudara tuh sangat rindu mewarisi. Tapi saya mau berkata ada syarat. Ada bobot. Ada manajemen. Ada sikap. Ini contoh, ini buat pengusaha. Kalau yang nggak pengusaha jangan. Walaupun nyebelin sih, tapi tetap saudara harus begitu. Saudara, kita kan sibuk perang, menahan perang ya. Stephen bilang gini, Mah biarin dulu, aku udah untung 500. Begitu dia tahu mulai perang, langsung dia switch saham di oil. Saudara saya nggak tahu lah tuh anak memang sangat jeli. Dia bilang begitu pengumuman perang dalam 2 hari aku udah untung 500.
Tapi berapa banyak nih pengusaha di sini? Begitu dengar perang, ya bagus kayak saya menghentikan, itu bagus. Tapi nggak punya ketajaman. Buat saudara tahu, perang udah pasti nih naik. Sweet langsung. Saudara dia bilang senyum-senyum. Ya mama boleh hentikan sih. Tapi selama mama belum hentikan, saya masih bisa mainin mah. Saya masih bisa dapat nih. Dia bilang, pun saya bisa dapat selama perang masih ada. Nah saudara, ya satu sisi nyebelin ya. Saudara, tapi dia bilang ini, saya pokoknya sepakat mah. Mama hentikan, saya sepakat. Tapi selama belum berhenti, saya bermain. Ini pengusaha, ini raja. Saudara bisa mengerti? Ini raja. Tapi ada raja-raja yang bengong. Dan momen selalu hilang. Momen selalu hilang. Saya berdoa. Nah saudara, 7 senjata ini. Yang pertama tali. Yang kedua saudara kecapi. Saudara yang ketiga tabut. Yang keempat batu. Yang kelima cawan. Saudara yang keenam, saudara ada yang namanya saudara malaikat-malaikat. Saudara yang diberikan kepada saudara. Ya, ada banyak saudara ya. Nah, saya berdoa supaya saudara menangkap semuanya. Ya, tapi saya enggak banyak saudara, saya mau cuma 3 aja. Kalau saudara, bahkan kalau saudara tangkap 1 saja, itu sudah akan sangat merubah hidupmu. Sekali lagi ya, 1 saja, itu sudah sangat merubah hidupmu. Oke. Sekarang kita akan belajar, nanti kalau sudah mau PPT-nya pasti dapat. Saudara, dari PPT-nya aja saya cuma akan share dikit-dikit saudara ya, karena waktu. Saudara yang pertama tali. Saudara tali itu ternyata banyak sekali. Saudara tali, saudara ya, tali yang di talit, tali kermisi, tali pengukur, tali pengikat, tali kasih setia, banyak sekali. Dan Tuhan itu ngomong begini, nak, tali di hidupmu aja ada 12. Kalau kamu mau ajari mereka, itu 12 tali di dalam hidupmu. Tapi Tuhan bilang gini, kalau mereka punya 1 atau 2 aja tali, itu sudah akan menyelamatkan. Ya, saya berdoa saudara menangkap. Tali yang pertama, ya, saudara adalah tali ungu tua. Ini tali disebutnya blue cord. Saudara dia yang ada di talit. Atau bahasanya takelet saudara ya. Saudara ini warna birunya. Itu dari onica. Saudara dan onica adalah salah satu bahan wangi-wangian dari dupa. Tapi onica sendiri artinya mengaum. Seperti yang tadi Leo cerita. Menciptakan segala sesuatu. Itu adalah yang ilahi. Saudara, dan tali ini, saudara, dibuat dari apa? Siput laut. Yang harus masuk lewat larutan alkali yang pahit. Nanti dia mengeluarkan bau yang harum. Tali ini khusus di baju efod para imam. Digantung di lempengan emas. Dan ini melambangkan tali perjanjian. Covenant. Dan sumpah. Saudara, ini senjata keilahian yang pertama. Saudara, saya sudah ajarkan. Tapi berapa banyak tidak bisa pakai tali covenant. Tali
sumpah. Sehingga hidupmu biasa-biasa aja. Nah kalau saudara tanya, Bu, mengaktifkannya gimana? Bisa terimanya bagaimana? Saudara ada yang tadi disebut, bisa dapat warna biru. Harus lewati, dicemplungin di zat akali yang pahit. Dan waktu masuk yang pahit, keluar bau yang harum. Saudara, dalam hidup kita itu yang pahit banyak, kecil maupun besar. Kalau saudara mau dapat tali ini dan saudara makin hari makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin ajaib. Dan saudara ya kalau sudah punya tali ini, apapun yang saudara ngomong jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Saudara menciptakan. Ini kekuatan keilahian. Yang tadi disebut call. Itu juga guru. Ciptakan. Saudara, kenapa orang-orang di dekat saya selalu ajaib? Saya ciptain aja. Saudara lihat Holmes, saya cuma bilang, guru. Jadi guru kok. Saudara, saya lihat Stanley, saya bilang, suara ilahi. Jadi kok. Saudara, siapapun, Mahanaim saya ciptakan 1000 kali lebih besar. Jadi kok. Saudara pasti jadi. Saya ini kemanapun yang kenal Pak Samuel. Saudara dia ngomong begini. Bu, saya ini kenal Pak Samuel dulu. Ngomong aja gak bisa. Bagaimana sekarang bisa kayak begitu? Ya saya ciptakan. Jadi imam. Memegang seluruh dunia. Ciptain aja. Tapi orang yang bisa diciptakan dan yang menciptakan ini harus punya reaksi yang harum ketika melewati apa? Yang pahit. Nah ini, yang pahit itu sehari-hari. Saudara dimaki padahal nggak salah. Kalau saudara dimaki padahal nggak salah, saudara bilang gini, saya nggak salah Bu, tapi ngeyel, nggak harum, busuk. Saudara harus langsung ngomong begini, terima kasih Bu, tegurannya akan saya perhatikan. Saudara pada waktu saudara misalnya nih, saya kan udah berkali-kali cerita ya. Saudara hari itu saya dimaki dibilang pembohong. Jumlahnya yang hadir 20.000, saya bilang 20.000, dia bilang ini bohong. Cuma 5.000 dalam hati, lu gak bisa ngitung kali ya. Tapi saudara saya lihat gini, maaf Pak kalau ada kesalahan, nanti saya cek lagi. Terima kasih buat tegurannya. Saudara, dan begitu saya tutup, Tuhan ketawa. Tuhan ngomongnya gini, kenapa sih kamu itu pintar banget reaksinya? Saya kan bilang gini, ngapain ngurusin orang? 20.000, 5.000, 20.000, 5.000 gitu kan ngapain? Saudara 5 menit teleng masuk. 1 M. Terus Tuhan bilang, itu sedikit kerikil surga karena reaksinya harum. Saudara mau gak sih ngalamin itu? Sesimpel itu. Saudara lihat anakmu jengkelin. Saudara, saya datang ke satu tempat, orangnya maki-maki, saya bilang gini, ibu tahu anak ibu ada yang berjinah, saya bilang, iya Bu, maaf Bu, tolong doakan saya. Karena saya tahu saya ada untuk anak-anak kurang ajar bego yang butuh didoakan. Belum semua berhasil Bu. Saudara, Tuhan bilang gini, kamu itu memang jago ya. Merubah apapun menjadi harum. Tapi ada orang yang saudara ya di belakang panas sedikit. Bu, kenapa AC-nya panas? Saudara nanti saudara ya nggak dapat saudara kamar waktu saudara retret. Bu, saya merasa tidak diterima di Mahanaim. Kenapa sih? Tidak bisa pintar, udah diajarin lebih dari 20 tahun.
Bu, kenapa saya sakit semua? Stres. Kenapa sih nggak bisa iman? Saudara, kenapa? Kalau saudara tidak bisa mengeluarkan bau harum di saat yang pahit, saudara tidak punya kuasa mencipta. Karena Tuhan tidak mau dari mulutmu keluar kutuk, harus keluar berkat. Tapi saudara jangan bilang gini ya, tapi kenapa ibuin galak sama kami? Ya harus. Kalau enggak galak enggak jadi nanti kalian. Saya kalau sama orang luar, sama orang yang pahit-pahit, saya lebih baik saudara ya. Saya ngalah karena berkatnya langsung pindah ke saya. Tapi kalau saya sama saudara, saya akan marahin. Ngerti gak ngerti saya marahin. Saya membuat saudara kesempatan merubah semua yang pahit jadi harum. Amin. Tapi sekali lagi saya gak mau jadi Eli. Saudara tahu Eli? Anaknya tidak dididik. Sampai Tuhan bilang, kenapa engkau tidak menghormati aku dengan tidak mendidik anakmu? Jangan harap ya kalau saudara di sini, saudara bilang di mana, saudara akan terima didikan keras. Karena saya anggap saudara anak. Saudara siap? Siapnya separuh. Udah yang gak siap keluar aja. Yang di sini saudara harus sabar. Yang di belakang saya tidak dengar suaramu. Oke, lumayan. Tapi masih dapat nilai 4. Oke. Nah saudara, tali ini, senjata ini adalah senjata sumpah perjanjian yang saudara bisa aktifkan. Saudara, setiap kali di Mahanaim gak ada uang, saya cuma begini, sumpah bintangmu Tuhan, yang berkata selalu di Mahanaim akan ada kelimpahan. Saudara langsung datang. Tapi sekali lagi seperti yang tadi Pak Hendrik, manajemen yang benar. Saya juga menghela nafas kok Tuhan, menghela nafas. Saya ini setiap kali kan rapat di Mikafot ya. Setiap kali saya sampai gini, saya ini sampai dari saya semangat ngajar sampai menyerah. Karena Mikafot tidak pernah jadi seperti yang saya mau. Saya udah bilang ya, jam 9 ada tamu. Saya datang di sana belum disusun bangkunya. Nanti saya bilang, saya panggil 20 orang. Saudara kasih piring gak dielap. Nanti saya datang kayak tadi Pak Hendrik bilang. Saya pesan kentang goreng aja setengah jam. Saya nanya, kenapa kentang goreng setengah jam? Beli dulu. Saya bilang gini, sampai kapan sih? Saudara tidak akan bisa jadi besar. Kalau manajemen saudara tidak benar, itu benar banget nget. Sekali lagi. Tapi kalau saudara mengerti dan bereaksi benar, tali, sumpah, perjanjian, covenant, semua akan tinggal diaktifkan. Yang kedua, tali kermisi. Saudara, tali kermisi ini keren banget. Saudara, ayatnya berkata, apabila kami memasuki negeri ini, taruh tali kermisi, maka seluruh keluargamu akan selamat. Saudara, dan tali kermisi ini, saudara melambangkan darah. Saudara, pada waktu saya doa dan bicara ngobrol soal warisan ilahi dan senjata, tiba-tiba begitu tali kermisi, saya kaget saudara. Saya tuh lihat penglihatan, itu tali menghubungkan dari pusar Yesus ke pusar kita. Dan dia bilang, nak, sifatku, DNA-ku, apapun yang aku punya akan langsung masuk ke dalam hidupmu. Saudara, saya bilang wow.
Tuhan bilang setiap kamu nyanyi dan teriak, Tuhan aku mau menyatu. Sebenarnya kamu sedang mengaktifkan tali kermisi. Yang membuat apapun yang ilahi masuk dalam hidupmu. Saudara, saya ketemu dengan beberapa teman. Saudara, dan mereka umur 60 seperti saya. Dan beberapa itu saudara sedang kesepian, pensiun, tidak ada uang. Padahal dulu saudara, mereka orang-orang yang S2, kerja semualah berpotensi. Sekarang kerjanya apa? Saudara pengangguran, kesepian. Dan saya melihat itu, saya bilang ini, Tuhan, betapa ajaibnya. Saya sedang mau from back to higher back, from greatest mountain to higher sky. Yang lain sedang ini, saya sudah pensiun. Saya mau duduk baik-baik. Slow down. Sedangkan saya jawab, no, saya nggak akan slow down. Saya akan percepat segala sesuatu. Saya akan double speed. Saudara ikut, tidak ikut, terserah saudara. Tapi saya ciptakan semua Mahanaim wajib ikut. Pasti terseret. Ya, saudara mungkin nggak mengerti fisika. Kalau saudara yang mengerti fisika, ini kalau kita mau nanjak. Saudara dengan memperlambat itu menjadi lebih berat. Tapi kalau saudara dengan mempercepat itu menjadi lebih ringan. Saudara, kita ini mau ke atas, ke puncak, amin. Jadi jangan melambat. Apapun yang melambat itu lebih berat. Apalagi kalau saudara diem, otomatis di puncakan pasti melorot. Saya pernah mainan sama anak-anak kan. Saya sudah pernah bilang, saudara, anak-anak itu suka nyusun gunung-gunungan waktu kecil. Saudara tajam banget. Dan gak ada tangganya, cuma kasur. Tapi mereka itu segampang apa ya? Segampang kayak rasanya jalan aja. Duduk sampai atas. Melorot, duduk sampai ke atas. Terus mereka bilang begini, ayo ma, naik. Saudara, saya naik baru 5 langkah melorot. Baru 5 langkah melorot. Saya bilang sama waktu itu Stephen sama Joshua masih kecil ya. Saya bilang gini, gimana mama gak bisa naik? Mereka cuma gampang. Lari mah. Kalau jalan gak pernah nyampe ke atas, lari. Dan ternyata begitu saya lari, secepat kilat sampai ke atas. Hari-hari ini, waktunya lari. Bilang gini kanan, waktunya lari. Kita harus sampai ke puncak. Tidak ada yang melorot. Waktunya lari. Waktunya mempercepat speed dalam segala hal. Waktunya lari. Nah, saudara, keilahian membuat kita tidak menjadi tua. Keilahian membuat kita semakin kuat. Amin. Saudara mencapai puncak. Saudara, keilahian saudara ini ya apapun yang begini. Transfer kesehatan, transfer keilahian, transfer kuasa Tuhan. Semuanya saudara. Tapi kalau saudara tidak punya tali kermisi, saudara kan mudah sakit. Mudah. Saudara kan alasan gini, saya bodoh. Nggak ada, ilahi nggak ada bodoh. Saudara, Adam itu nggak les matematika. Adam enggak pernah sekolah. Adam pernah sekolah enggak? Tapi dia menguasai seluruh dunia. Betul? Jadi begitu yang ilahi turun dalam hidupmu. Enggak ada kata bodoh. Kau akan menguasai semesta. Menguasai perdagangan. Menguasai saham. Menguasai dunia kuliner. Saudara kenapa? Saudara ilahi. Saudara tanya Nike. Saudara Miel itu umur 2 tahun sudah bisa bilang begini.
Ini potong, turunin ke sini. Ini pakai ini. Saudara 2 tahun berdiri pakai kursi nungguin tukang jahit. Bikinin bajunya. Mungkin saudara bilang, Ibu Iin melebih-lebihkan. Nih Bu Nike, saya tuh gak pengen melebih-lebihkan. Bu Nike sini Bu Nike. Cerita bagaimana umur 2 tahun minta dipotong. Dan harus jadi dalam 15 menit. Jadi hari itu lagi ada retret ya Bapak Ibu. Nah dibikinin baju dari kota lain gitu ya. Dibikinin baju. Ternyata punya Miel itu kependekan ya. Dia langsung gitu. Panggil Ike katanya gitu. Terus minta digendong ke tempat sana. Dia bilang potong. Dia pilih kain yang ada dia ambil. Ini katanya ini di bawah, ini di pinggang. Terus ambil lagi korek-korek renda, cari renda, ini taruh sini, ini taruh bawah. Habis itu dia nggak mau penjahitnya jahit, kemudian dia main, enggak, dia akan naik kursi, dia liatin, nono gitu. Kalau penjahitnya salah, dia akan nono gitu ya. Terus akhirnya dicoba dalam 1 jam ya, karena dia tungguin sendiri dalam 1 jam jadi, dan itu lebih bagus dari aslinya. Jadi tidak ada satupun saudara boleh alasan, saya nggak bisa. Saudara nggak boleh alasan gini, saya nggak bisa masak, saya nggak bisa ngatur, saya nggak bisa matematika, saya nggak bisa tahu tentang yang namanya protokoler. Bisa kalau engkau ilahi. Begitu engkau berkata, Tuhan, ku menyatu denganmu, ku terhubung. Semua DNA-mu masuk. Anak umur 2 tahun. Saudara dia tahu tempat tepat di mana. Saudara dia bilang ini, potong segini. Ganti ini. Kenapa ilahi? Ilahi. Gak usah ngajarin Elion begini, pemetaan, gak usah. Saudara dia langsung bilang, untuk mengalahkan doa buat Israel. Pakai dia bilang api, gelombang, sebutin semua. Bintang Daud. Kenapa? Ilahi. Nah saudara, sekali lagi ini senjata. Dan diberikan buat saudara. Amin. Otomatis akan ajaib sekali. Jadi yang pertama itu senjata itu mencipta. Ini tali yang kedua. Saudara terhubung dan saudara punya sumber no limit. Nah, tapi bagaimana untuk mengaktifkannya senjatanya? Saudara, ini mirip. Dikatakan ini merupakan benang merah yang melambangkan darah. Diambil dari serangga. Serangga ini menghabiskan hidupnya untuk nempel di kaktus berduri. Mereka ditarik dari kaktus, dijemur, dihancurkan, dicampur dengan alkohol asam. Ketika seluruh tubuhnya ini hancur, dia mengeluarkan warna merah. Saudara, Tuhan kadang-kadang harus menghancurkan ego kita. Tuhan harus menghancurkan saudara nafsu kita, ngeyelnya kita, keras kepalanya kita, bodohnya kita. Baru keluarlah warna merah yang menjadi bahan tali kremisi. Saudara mau terima yang namanya senjata keilahian? Seberapa banyak saudara berkata, Tuhan, semua yang memang harus dihancurkan. Saudara, yang anehnya dia itu nempelnya di kaktus. Saudara, ini melambangkan apa? Nempel dengan hal-hal yang sebenarnya enggak guna. Yang adanya di padang gurun. Kayak bangsa Israel yang nempel dengan nafsu terhadap bawang. Saudara, ada hobinya apa? Sungut-sungut nempel. Ada yang negatif, nempel itu kaktus.
Saudara, ada orang itu apapun negatif. Misalnya gini ya, saya kasih baju bekas ngomong gini. Memangnya saya selalu miskin ya pakai baju bekas ya? Enggak lah Bu, saya mau beli sendiri biar murah asal baru. Ini negatif. Padahal yang lain, yang pintar, yang positif. Begitu menikah, acara apapun ke saya ngomong gini, Bu, seberapapun baju ibu, segede apapun tolong kasih ke saya. Saya kecilin, saya pakai Bu. Dan saya akan masuk dan mewarisin apapun yang ibu mau. Yang ibu dapat, yang ibu pegang. Loh ini ngerti. Saudara, tapi lihat ya, ada yang negatif, ada yang positif. Saudara, nanti kalau saya bilang begini, kalau tidak bisa mewarisi, keluar. Yang positif akan berkata, paksa saya Bu. Didik saya lebih keras. Sampai saya mewarisi. Yang negatif gini, ibu ngusir saya ya. Memang ibu gak suka sama saya ya. Kalau lihat saya ibu marah-marah ya. Itu. Itu harus dicopot dari duri kaktus dalam hidupmu. Dan saudara harus biarkan semua yang negatif hancur. Supaya saudara bisa menyatu dengan Tuhan. Ingat ya, Tuhan gak bisa menyatu dengan marah, jinah, benci, iblis, gak bisa. Lemah. Saudara, saya itu geli sekali lagi sama cucu saya. Saudara, Elion itu lihat ada orang, anak kecil sakit-sakitan. Ngomong gini, sakit Yon, capek, saya masih batuk. Terus dia tuh bisa begini sama saya. Oma, kenapa sih dia? Saya sakit 2 hari sembuh. Kenapa sih dia? Katanya ya, lemah amat katanya. Saudara, saya dalam hati ketawa. Gawat deh, ini Bu Iin banget. Saudara, saya ini ya kalau ada orang curhat. Jadi kalau saudara sekali lagi ya, ampunilah saya, maafkan. Saudara punya gembala yang seperti itu, terimalah nasib. Kalau ada orang gini, Bu, suami saya nyeleweng, Bu saya kesepian, Bu badan saya sakit. Saya tuh jijik tau gak saudara sebenarnya. Buat saya gini, lo punya kuasa ya. Kenapa enggak lu tangking? Kamu punya Tuhan yang ajaib, kenapa enggak tanya Tuhan? Makan apa dan jadi sembuh? Saudara, saya itu tensinya tiba-tiba tinggi. Terus saya langsung nanya Tuhan. Tuhan, padahal saya gak kerasa apapun. Tensi 180 saya gak kerasa apapun, pusing pun kagak. Saya nanya Tuhan gini langsung, Tuhan ini kenapa tensi saya tinggi? Tuhan bilang, kamu sudah lama gak makan mahoni. Yang kedua, Tuhan bilang kebanyakan itu yang negatif di ususmu. Tuhan bilang 2 hari minum potongan lemon sama timun, masukin air, gerocok badanmu dengan itu. Saudara, saya lakukan 2 hari, saya ngecek, bes, kembali normal. Saudara, kenapa ya tanya? Jangan pakai caramu. Jadi kalau ada orang bilang, udah sebulan sakit, goblok dalam hati ya. Kenapa enggak nanya Tuhan? Tapi kalau di depan saudara saya akan begini, ya udah gimana. Itu Ibu Iin bukan sejati sebenarnya. Kalau yang udah lebih dekat, saya akan begini, nanya Tuhan. Itu udah lebih dekat. Tapi kalau yang paling dekat, ya misalnya gitu ya, saya sama Bu Nike, sama Randy, sama Bu Ruth, saya akan ngomong gini, Randy, lu udah batuk ya, awas ya, lu dekat gua masih batuk. Saudara, kenapa? Saya gak suka kelemahan itu nempel ke kita. Itu menjijikan. Saudara bisa gak sih jijik sama dosa? Saudara bisa gak jijik sama kelemahan? Saudara bisa gak jijik dengan kemiskinan? Itu bukan bagian kita. Bagian kita pintar diberkati, terus naik menjadi kuat dan menjadi seperti Tuhan. Bisa nangkap? Saudara harus lepas dari kaktus-kaktus dalam hidupmu. Biarkan dihancurkan.
Dan kau akan punya tali kermisi. Tali kermisi. Tali ini akan membuat saudara seperti Tuhan. Amin. Seperti Tuhan. Saudara, kita sekarang pindah. Ya, tali pengukur. Nah, ini baru tali nih. Saya akan ngebut. Berarti cuma 2 saudara, ampunilah saya. Ya, karena waktu saya cuma akan habis ini langsung cuma 1 lagi dan kita tutup. Karena sudah jam 10. Saudara, yang tali pengukur ini keren banget. Ayatnya berkata, tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang bermain. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Dan terjemahannya tali membagikan milik pusaka terbaik. Saudara mau dapat yang terbaik? Saudara harus punya senjata tali pengukur. Saudara, dan selanjutnya dikatakan kata permai. Itu terjemahan aslinya tepat, menyenangkan, dicintai, cantik dan terbaik. Enak gak sih? Ini tali. Setiap kali membuat engkau menjadi cantik. Membuat engkau dicintai. Membuat engkau menjadi yang terbaik. Saudara, membuat engkau, saudara ketemu siapapun. Saya tuh kadang-kadang sampai susah saudara ya. Susah kurus. Kenapa? Karena saya terlalu dicintai dengan banyak orang. Saya kalau kemanapun, saya misalnya ke kota A ya. Saudara, semua restoran terbaik di situ sudah dijadwal. Pagi makan di sini, siang makan di sini, sore makan di sini, semua restoran terbaik. Yang harganya, saudara maaf kata ya, 1 orang bisa 3 juta, bisa 5 juta. Nah saudara, kalau sudah di restoran, fine dining, 1 orang 5 juta kan saudara nggak mungkin ya nggak habisin ya. Jadi kan ujungnya saudara akan makan. Dan setiap kali saya mau nolak, saya udah bilang selalu, udah jangan, dia bilang nggak bisa Bu, biarkan kami menjamu Ibu. Ini nanti sore saya pelayanan, udah dikasih list lagi. Ibu mau makan apa? Di sini. Saya bilangin, aduh Tuhan, ampunilah saya, bagaimana saya bisa kurus. Ya, saudara, tapi kenapa? Dicintai. Selalu diberi yang apa? Terbaik. Saudara, saya mau kemanapun, bahkan saya nggak pergi loh saudara. Misalnya ya Joshua mau ke Amerika, orang udah tanya saya, Bu, Ibu mau apa? Saudara, Pak Luki mau ke Eropa, udah ada orang lagi nanya, Ibu mau apa dari Swiss, dari sini. Sampai saya bilang begini, Tuhan, enaknya hidup dicintai. Ini kalau saudara punya senjata ini. Tapi bagaimana saudara bisa punya ini? Mengaktifkannya. Paksa hidupmu. Setidaknya tiap hari memberikan momen terbaik buat Tuhan. Dengerin statement saya. Paksa dirimu setiap hari memberikan momen terbaik buat Tuhan. Momen terbaik itu enggak usah lama. Bisa cuma 1 menit. Saudara, karena itu saya bikin lagu yang berkata, aku enggak mau kehilangan 1 momen pun. Karena momen itu selalu menentukan. Saudara, momen terbaik dari Esther dengan Raja Ahasveros adalah waktu dia mengangkat anggur dengan sangat cantik. Tapi momen terbaik Esther di hadapan Tuhan adalah waktu dia bilang, seandainya aku harus mati, aku akan tetap menghadap. Saudara bisa mengerti? Momen terbaik di Abednego, Sadra,
Saudara, adalah waktu dia berkata, Tuanku, sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tidak akan menyembah. Momen terbaik dari Daniel ketika dia ngangkat doa dan dia buka lebar-lebar ketika ada perkataan tidak boleh berdoa. Saudara, setiap hari saudara bisa kasih momen terbaik. Saudara bisa pagi dan nari dengan berkata, I love you, I love you, I love you. Tidak lama, 1 menit itu momen terbaik. Saudara, kadang-kadang ketika saya disakiti sama orang, saudara, ada anak-anak yang saya cintai memaki saya, saudara ya, itu momen terbaik. Saya berkata, Tuhan, apapun terjadi adalah sebuah kehormatan menggendong orang-orang yang tidak mengerti di saya. Saudara, momen terbaik ketika saya harus hari itu misalnya, uang saya itu habis saudara hari itu, sampai saya harus ngeruk apa yang ada lah. Sampai receh-receh saudara. Dan saya kasih ke Tuhan. Karena PK harus keluar. Bukan buat saya makan. Dan saya bilang terima kasih Tuhan. Karena ada momen ini. Karena kalau emas sudah keluar, maaf ya, uang saudara gak butuh. Saudara tidak akan lagi punya momen memberi. Saudara bisa mengerti? Saya tidak tahu kapan emas itu keluar, cepat atau lambat. Dengan cara apapun saya tidak tahu. Tiba-tiba saudara semua dapat emas itu kan. Saudara, tapi momen terbaik. Saudara, adalah pada waktu belum keluar. Dan saudara bisa kasih itu buat lawatan. Saudara, momen terbaik ketika maaf nih saudara. Ini sekarang udah banyak nih yang nyanyi yang bagus ya. Saudara kayak Kak Ovi dan semua teman-teman yang suaranya oke. Tapi coba hari itu. Ketika belum ada penyanyi satu pun. Saudara dan Pak Fendi nyanyi dan misalnya ini. Maaf ya Fen, buat contoh, maaf. Misalnya hari itu ketika belum ada suara penyanyi yang bagus. Terus Pak Fendi bilang begini, setiap Sabtu Bu, saya akan jadi penyanyi pria untuk nyembah Tuhan. Itu momen terbaik. Kalau sekarang udah ditolak Pak Fendi. Suaranya udah banyak, ada Matthew yang lebih bagus, ada yang lain, ada Josh yang lebih bagus. Itu namanya Joshua juga. Saudara ya, saudara yang lebih bagus. Seringkali saudara tidak bisa tangkap momen terbaik. Tapi kalau setiap hari saudara bisa kasih satu momen terbaik, maka itu akan membuat saudara mengaktifkan saudara dan bisa menerima tali pengukur. Dan tali pengukur membuat saudara akan menerima apa? Semua yang terbaik. Saudara akan menerima dan menjadi cantik, ganteng, dicintai, favor semuanya. Oke, kita masuk yang kedua ya, senjata kedua. Ya yang lain, tali-tali yang lain ada tali sifat, tali pengikat, tali keset. Saudara, enggak. Saudara, pokoknya kalau ngomong tali, Tuhan sampai ngomong begini. Nak, kamu mau warisin tuh dan multiplikasiin gak habis. Karena talimu lebih dari 12. Tuhan bilang tali utamamu 12. Jadi kalau saudara mau mewarisi saya, masih banyak saudara, masih banyak. Ya, dan hidup saudara nanti enak kayak saya. Hidup saya tuh sempurna saudara. Bahkan konglomerat gak punya hidup kayak saya. Loh, konglomerat gak pernah ke kutub kok. Saya ke kutub utara. Ya, saudara konglomerat gak punya anak-anak kayak saudara. Saya punya. Saudara konglomerat cucunya maaf. Banyak yang on. Anak saya lihat, cucu saya lihat. Saudara hidup saya ini wow. Konglomerat gak bisa mengendalikan cuaca. Kita semua bisa mengendalikan cuaca, betul kan?
Saudara, wih, kurang apa? Dan saya pengen mewariskan ke saudara. Saudara, the best saudara perjalanan. Itu adalah tali saudara. Senjata keilahian. Saudara, mari kita nikmati sekarang tabut. Nah saudara ya, tabut adalah senjata kedua. Karena itu di mana-mana ada tabut. Banyak orang berpikir kita di mana-mana ada tabut, saudara, karena kita menyembah tabut, yaitu maaflah kalau orang tidak mudeng deng deng. Saudara, karena ini senjata. Kalau ini kita sembah, walaupun kita berlutut di depannya bukan nyembah tabut. Karena ini cuma lambang nyembah yang di atas, yang memegang perjanjian. Saudara nak, tabut ini apa yang pertama? Di sanalah aku bertemu dengan engkau. Di atas tutup pendamaian itu. Di antara kedua kerup di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau. Tentang segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara, tabut ini senjata terajaib. Saudara bilang, apa bu artinya? Hadirat Tuhan. Mercy seat. Tabut ini, saudara, adalah tutup pendamaian. Wow. Saudara, kalau saudara ngerti ini, aduh udah deh. Ini senjata sakti mandraguna. Saudara. Saudara, yang pertama nih saudara ya. Saudara, ini ayatnya Safa, artinya begini. Di tempat itulah Tuhan melakukan divine act. Saudara, jadi semua perbuatan yang ajaib, semua tindakan keilahian, keputusan keilahian keluar pada waktu senjata itu diaktifkan. Bayangkan, kenapa saudara ya, orang mau nyerbu dan tiba-tiba malah ngobrol. Orang saudara datang. Saudara 50 sudah bongkar, lempar-lempar semuanya. Nangis pulang. Ini divine act. Bisa mengerti saudara? Divine. Saudara, tiba-tiba apapun berbeda. Kenapa ada kesembuhan? Saudara, saya itu setiap minggu di Mahanaim itu ada kesaksian. Cuma kita itu kan terlalu padat sampai tidak ada ruang kesaksian. Saudara, yang cuma datang ke Mahanaim, kanker apapun saudara, dan kemudian pulang sembuh itu sudah lebih dari 20. Saudara, Ibu Jos datang dengan apa? Patah di belakang, tulang retak di depan. Saudara, tidak digips, tidak diapa-apain, sembuh total. Saudara, ada yang punya benjolan sebesar begini. Datang ke sini, pulang meletus, keluar darah dan nanah, sembuh total. Saudara, ada yang tidak dapat pekerjaan. Saudara, dia doa dengan benar. Pulang ditawarin pekerjaan 10 kali lipat lebih mahal. Lebih besar gajinya dari yang dulu. Ini loh, divine act. Kalau saudara punya ini dalam hidupmu, bukan berarti saudara kemana-mana gotong tabut, bukan itu poinnya ya. Senjata ini cuma lambang. Saudara dulu pernah dibagiin ya, lambang. Tapi ini senjata ajaib. Ayatnya berkata, ini tempat apa? Mengatur pertunangan. Wow. Siapa yang mau tunangan sama Tuhan? Ya, kita mau. Masalahnya Tuhan mau gak tunangan sama kita? Ini masalah. Saudara, ini maaf ya.
ada orang-orang itu ya nyebelin dikasih apapun. Ya, membuat Tuhan gak ada selera. Saudara, saya suka ngobrol kan sama Tuhan. Saya tuh dikasih apapun sama Tuhan ya. Saya dikasih jodoh Pak Paul, saya sangat excited. Saya bilang amin, saya tahu ini the best. Walaupun hari itu sifat kami berbeda. Walaupun saya tahu, saudara, saya tahu. Saudara, dia disiplin, saya sembarangan. Dia pecinta olahraga, saya ini sukanya jalan-jalan, tidur. Tapi begitu dapat saya bilang ini, terima kasih Tuhan, terima kasih, is the best, is the best. Saya tahu hitunganmu itu terbaik. Tapi ada orang dikasih jodoh ya, suami, istri atau jodoh dari Tuhan ngomongnya gini. Apaan sih? Kenapa sih? Saya kok dipaksa-paksa sama Tuhan. Tuhan ngatur hidup saya. Saudara ya, kamu bereaksi begitu di hatimu. Membuat Tuhan ilfil dengan engkau. Dan jangan nangis kalau Tuhan kasih yang lain. Yang tidak ada value-nya dan menghancurkan hidupmu. Saudara ada yang dikasih pelayanan. Atau dikasih murid. Tapi saudara bilang gini, kenapa ya murid saya goblok, murid saya begini-begini. Jangan sampai ya Tuhan bilang itu anakku. Kamu tidak bisa didik. Aku ambil kasih ke orang lain. Saudara saya sering bilang sama saudara. Waktu Holmes datang, Leo datang. Saudara Stanley datang, Olvi datang. Saudara mereka tidak datang dalam keadaan sudah bagus. Saudara di kebaktian lain, persekutuan lain, kota lain. Dapatnya lulusan saudara sekolah musik. Dapatnya yang lain juara se-Indonesia. Saudara main drum atau apapun. Tapi bedanya mereka ngeluh terus. Yang dikasih nih ngeluh gini. Kenapa ya mereka gak bisa mainnya bagus ya? Kenapa ya mereka gini gitu? Sedangkan saya berkata, apapun di tangan saya. Saya bilang Tuhan terima kasih buat Leo. Yang istilah saya kodok tak ciumin pokoknya. Sampai jadi pangeran. Terima kasih buat Rolis. Saudara hari itu Rolis kribo, udah kayak preman lah kurus. Tapi hari itu ya begitu dia datang. Saya itu masalahnya setiap kali orang datang saya akan lihat. Destininya apa. Begitu saya lihat destininya, saya lihat dia main drum. Saudara di hadapan Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau Rolis sudah lama gak main drum saya pengen ngomel. Rolis biar bagaimana ada destiny kamu main drum di hadapan Tuhan. Tapi saya lihat satu hal lagi dia. Dia tuh berdiri di depan Indonesia Timur. Saya nggak tahu itu di mana. Bisa di NTT atau di pokoknya Indonesia Timur. Dan itu ada KKR kira-kira 50.000 orang. Saudara saya lihat dia mimpin KKR puji-pujian. 50.000 dan Tuhan tuh ngomong gini sama saya. Dia calon WL suara dari timur yang akan bergema. Begitu saya lihat saya bilang Tuhan ini privilege. Saya apapun harganya. Saya akan gotong sampai itu anak jadi. Saudara buat saya setiap orang yang ditaruh di tangan saya. Itu investasi kehormatan. Tapi banyak orang bereaksi negatif saudara. Dia lebih lihat ngomel, kesel. Dan ujungnya Tuhan bilang ini udah. Gua ilfil sama lu. Jangankan tunangan. Deket-deket aja males. Ya. Saudara tahu kan? Kalau tunangan itu Tuhan harus jatuh cinta sama saudara. Ini syaratnya loh. Masalahnya hari ini Tuhan jatuh cinta atau ilfil sama saudara. Ada banyak orang reaksinya selalu membuat Tuhan ilfil. Tahu ilfil? Hilang feeling. Saya sering kali gini, saya udah semangat nih ya ngasih seseorang sesuatu. Saudara dia terimanya gini.
Saudara, saya ilfil. Sebenarnya kalau enggak, seorang raja itu kalau udah ngasih nggak boleh ditarik kembali. Sebenarnya kalau nurutin hati, begitu orang bereaksi ilfil, saya gini, balikin. Saya sangat sering merasa sangat. Tapi ingat loh saudara, Tuhan itu ada batas. Apapun di tanganmu, itu tidak berkembang seperti tadi Pak Hendrik bilang. Saudara dikasih jodoh, saudara tidak terima dengan benar. Ya, ada batas loh. Saudara, saya tahu di sini ada beberapa yang pacaran dan Tuhan tawarkan. Itu bukan karena kamu layak, karena Tuhan masih sayang sama kamu. Tapi kamu tidak bisa menghargai, kamu berlaku tidak benar, ada batas loh. Tuhan akan ambil apapun dalam hidupmu. Anak-anak muda, kesempatan-kesempatan pelayanan, Tuhan punya batas. Tuhan punya batas. So far, Tuhan punya batas. Kenabian, karunia, Tuhan punya batas. Alkitab dengan jelas berkata, 5 harus jadi 10, 2 harus jadi 4. Pada batasnya, yang satu Tuhan bilang, kasih sini. Aku kasih ke yang 10. Betul? Tahun ini, Tuhan bilang Juni, Tuhan akan jalan. Dan semua di hatimu, hidupmu, karunia, jodoh, kesempatan, pelayanan yang saudara tidak hargai. Dan saudara berkata itu beban, itu cuma meletihkan. Saudara berpikir bahwa itu pelayanan adalah hal yang buat saudara bukan apa-apa. Tuhan akan bilang kembalikan. Kembalikan. Dan dia akan berikan ke orang lain. Dan saudara menangis seperti Esau. Saudara tidak akan dapat lagi. Tidak akan pernah dapat lagi. Saya berdoa, saudara menangkap ini. Tuhan mau tunangan sama saudara. Dan kalau Tuhan tunangan, dia itu paling romantis, paling ajaib. Saudara ya, saya tuh kalau sama Tuhan sampai aduh Tuhan itu. Saudara bayangkan ya, dia bilang sama saya, nak kalau kamu sedih, aku akan kirim 1000 bunga mawar. Dan dia tidak bohong. Saudara pada waktu Pak Paul tidak ada, dia kirim 1000 bunga mawar. Dan yang ajaib ini sedetail itu cintanya. Tuhan tuh tahu saya tuh gak suka banget sama mawar dalam negeri. Saya tuh gak suka banget saudara sama mawar dalam negeri. Gak ada yang tahu lah mawar dalam negeri karena banyak yang gak bisa bedain mawar dalam negeri. Saudara walaupun yang di depan saya ini banyak mawar dalam negeri. Saudara ya, saudara dan hari itu Bu Nita bisa bersaksi. Tiba-tiba mawar dalam negeri semua kosong. Betul ya Bu Nita ya? Boleh angkat tangan Bu? Saudara itu semua sampai bilang gini, Bu kami terpaksa pakai semua mawar luar negeri. Dan semua mawar itu datang dari tempat-tempat yang saya suka. Saudara saya itu penggemar mawar dari Belanda dan dari Brasil, ada beberapa tempat lah. Setiap mawar dari setiap negara itu beda. Ya, saya penggemar jadi saya tahu. Saudara dan hari itu sampai orang ngomong begini, toko bunga. Bu, ini datang 2 kontainer bunga dari Belanda saya nggak pesan. Terus kemudian dia bilang, saya mau kembaliin, orangnya bilang sudah dibayar. Saudara dan saudara bisa bayangin, orang bisa salah bayar, kirim ke toko bunga dan Tuhan bilang ke dia, semua bikin buke, semua kirim buat hambaku. Dia bilang ini Bu, 2 kontainer datang dipesan Tuhan buat ibu.
Saudara ini kalau ditunangin sama Tuhan tuh kayak begini, saudara. Saudara, keren. Saya berdoa saudara tuh bisa jatuh cinta sama Tuhan dan gak usah jatuh cinta sama siapapun. Ya kalau saya bilang, Bu kalau sama suami, ya mengasihi, cinta, tapi gak pakai kata jatuh. Ya, jatuhnya cuma buat siapa? Tuhan. Kalau jatuh itu saudara sudah gini, semua total. Kalau cinta itu masih bersaut-sautan, masih waras. Kalau jatuh cinta tuh udah gak waras, saudara. Jadi jatuh cinta cuma boleh buat siapa? Tuhan. Kalau yang lain apa? Cinta, kasih. Udah gak usah pakai jatuh. Ya. Jatuh cinta cuma boleh satu sama Tuhan. Saudara bayangin, Pak Paul itu mengganti mobil saya selalu tahun ke-5, masuk tahun ke-6 dia selalu ganti mobil. Saudara Pak Paul gak ada, saudara saya bahkan lupa ini tahun keberapa, saya ini kan bukan penggemar mobil. Saudara tapi Tuhan ngomong gini, aku ini suamimu. Tiba-tiba ada orang kasih 500 juta. Dan orangnya bilang, buat mobil ya Bu. Karena Tuhan bilang, ini sudah tahun ke-6. Tuhan suami ibu. Sampai saya bilang, tapi hari itu kita butuh buat yang lain. Saya angkat, saya bilang thank you Tuhan. Kau suami yang baik tapi Mahanaim butuh. Dan gak tahu tuh di Mahanaim kurang banyak yang menyenangkan hatimu. Sehingga kurang lancar. Loh kalau saudara semua menyenangkan hati Tuhan pasti lancar kan? Saudara, jadi saya bilang tolong ampuni. Saya kasih ya Tuhan buat kebutuhan Mahanaim. Saya kasihlah. Tuhan bilang, aku mengerti. Karena hatimu selalu menggendong anak-anak. Saudara, 2 bulan kemudian datang lagi. Kali ini se-M. Tuhan bilang, Bu, ini buat mobil ya. Ibu belilah yang harganya se-M, jangan kijang lagi. Saya bilang, wah naik dari 500 jadi se-M. Tapi kemudian kita butuh ke Israel. Saya bilang ini Tuhan, ini buat ke Israel ya. Tuhan bilang ya udah, nanti ku kasih lagi. Saya nggak tahu nanti yang selanjutnya datang berapa ini, saudara ya. Menurut saya bukan 2M karena kan tadi Pak Hendrik bilangnya bukan 1, 2, 3, tapi multiply, betul? Jadi saya nggak tahu. Abis ini datang buat pesawat, ya, atau buat helikopter, saya tidak tahu. Tapi buat saya gini ya. Saudara saya ini cuma mau pengen ini. Saudara pengen gak sih nikmatin kayak saya? Ayolah. Buat Tuhanmu jatuh cinta dengan engkau. Maka saudara akan dapat. Saudara senjata tabut. Karena senjata tabut hanya bisa turun kepada orang yang membuat Tuhan apa? Jatuh cinta. Saya pengen wariskan. Tapi saya berharap saudara bisa. Sehingga Tuhan akan mengatur pertunangan dengan saudara. Yuk tunangan. Karena aku jatuh cinta dengan engkau. Ini sedikit menggoda Pak Luki. Tapi sudah biarin. Cuma terjadi sesuatu. Saudara Pak Luki itu harusnya berangkat tanggal 15. Saudara dan ke Eropa. Pada waktu dia bilang, saya udah ngomong begini. Ya, Luk pergi terus sih. Ya, boleh sih Luk. Nah, kalau dia pinter, ya ini maaf. Ini sekalian buat contoh maaf ya Pak. Gak apa-apa ya Pak. Biasanya dipuji-puji, sekarang direndahkan sedikit supaya balance. Saudara ya. Kalau dia pinter, dia sudah tahu. Kata boleh Luk, artinya diizinkan, bukan dikehendaki. Saudara bisa ngerti? Ini kalau saudara mau tunangan sama Tuhan, saudara harus ngerti kode. Jangan Tuhan perlu ngomong gini, gak usah pergi. Itu sama hamba. Sama orang yang tunangan gak bisa begitu. Bisa mengerti saudara. Tapi kalau kita tetapkan semuanya. Terus kemudian saya bilang ini, Luk, Tuhan itu bilang loh, sidang ilahi. Dan
Yang di hadapan Tuhan selalu harus sidang ilahi itu kamu dan Jos. Jos ada pelayanan. Saudara, dan benar, pesawatnya gak jalan, pesawatnya hilang. Saudara, sehingga beliau ada di tempat ini. Saudara bisa ngerti. Terus kemudian dia ngambil nanti siang berangkat. Saya udah ngomong begini sama dia loh. Loh, kalau lihat gayanya Tuhan gak mau kamu berangkat dulu. Karena ada doa 8 jam. Dan biar bagaimana kamu pilar dunia. Tapi saya bilang tetapkan. Saya sepakat. Saudara, dia netapin hari ini berangkat. Dan apa? Hilang lagi. Dan itu pun masih gak nangkep. Nanti sore mau berangkat. Saya bilang, haleluya, kenapa ya hari ini ya pilarku dan pasanganku ini. Saudara, kode demi kode. Tapi kalau saudara bilang gini, Bu kenapa ibu gak ngomong sama Pak Luki? Saya gak bisa. Level beliau sudah tidak bisa. Untuk saya berkata begini, tidak. Level beliau harus bisa menangkap kode. Saya berdoa saudara ini, kalau mau tunangan, Tuhan gak akan tunangan sama orang yang Tuhan perlu teriak. Saudara bisa mengerti? Yang setiap kali ngomong, hah apa bu? Hah, hah. Nanti Tuhan ngasih A ngelakuin B, Tuhan ngasih B ngelakuin C. Ya gak bisa. Ada orang bilang begini sama saya, Bu saya mau jadi layer 1, 1,5 sama ibu. Toh kalau bisa bu 2. Ya setiap kali saya ngomong apa dia ngelakuin C. Dia ngelakuin apa ngelakuin D. Ya gimana bisa. Saudara, biar bagaimanapun paksa dirimu menangkap kode Tuhan. Saudara, saya ini punya sesuatu yang saya berharap ini bisa saya wariskan. Saya tidak peduli harganya berapa. Saudara, saya mau bayar 6 miliar buat pergi ke Israel. Saya mau bayar saudara ya sampai berapapun. Menyenangkan hati Tuhan. Membuat dia tersenyum adalah harga nomor 1 buat saya. Saya gak pernah sayang uang. Saya selalu akan berkata, apapun Tuhan, any cost, melakukan yang Tuhan mau. Kalau saudara mau Tuhan jatuh cinta, saudara harus punya value seperti itu. Saudara, kita lihat, saudara, tabut ini membuat diangkat ke sungai Yordan. Saudara baca saja yang karena waktu ya. Bahkan kematian terbelah saat tabut lewat. Saudara, kenapa kita harus ke Israel? Karena kematian akan terbelah. Kematian akan berhenti saat tabut lewat. Dan tabut itu bukan tabutnya dibawa-bawa. Ada juga kalau tabut begitu. Ini loh, senjata yang ada di atas hidup kita. Saudara, sekali lagi tabut disuruh kelilingin Yeriko. Jadi Yeriko tuh gak cuma muter 13 kali ya. Bawa tabut. Why? Karena tabut membuat semua elit, semua mighty men, semua all kings harus bertekuk lutut. Saudara, ini senjata keren banget. Saudara, makanya saya tuh ketemu ya. Sudah dengan elit-elit ya. Begitu saya ketemu, mereka tuh begini loh. Begitu ketemu mereka begini. Saudara, sampai saya bilang, apa yang mereka lihat? Dukun. Begitu ketemu dia bilang, saudara, mereka tahu bukan sayanya. No, gak ada tentang Ibu Iin. Saudara, apa saudara? Ini loh senjata ini. Yang membuat mighty king. Saudara, semua pahlawan, elit global, semua harus tunduk. Bam! Saudara, ketika Bunita, Pak Ferry gotong tabut di Amerika.
Saudara itu Illuminati segede apa, meledak batunya. Saudara space yang untuk ngontrol, bam, meledak. Why? Nih loh. Senjata. Saudara, saya berdoa saudara mengerti. Saudara, hari itu ayatnya berkata, ditaruh di sisi Dagon. Saudara semua, kita baca sedikit ya. Ketika mereka bangun, tampaklah Dagon terjatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut. Saudara, kedua tangannya terpenggal, terpelanting. Cuma badannya yang masih tinggal. Saudara, ini senjata mengilimat musuh, membunuh, melenyapkan, mengunyah kata aslinya. Mengkat, mengganti covenant. Keren. Saudara bisa wake up. Saudara mau senjata ilahi. Saudara even covenant. Salah satu saudara sumpah di Indonesia adalah sumpah palapa. Bisa kita ganti kok. Karena kita punya 7 sumpah. Ada ramalan kehancuran. Kita bisa ganti kok. Ini loh senjata ilahi. Saya berdoa saudara menerima ini. Mari saya akan tutup saudara dengan nyanyikan Ku Tak Mau Kehilangan Satu Momen Pun. Saudara dan semua saudara berurusan dengan Tuhan. Saya gak minta saudara berdiri. Saya tidak minta saudara berlutut dan melakukan apapun. Yang saya minta saudara tangkap saja. Kasih satu momen terbaik buat Tuhan. Saya minta penari, tidak ada yang mengatur. Saudara tanya Tuhan, senjata apa yang saudara mau angkat? Sikap seperti apa yang saudara mau lakukan? Kasih satu momen terbaik semua pemusik. Jangan biarkan momen itu hilang. So far semuanya. BMN semuanya. Biarkan hari ini Tuhan jatuh cinta. Satu momen itu bisa membuat saudara engkau mendapat berkat. Satu momen bisa engkau mendapat kutuk. Satu momen bisa membuat engkau bertunangan. Satu momen Tuhan bisa berkata selesai dengan engkau. Saudara sekali lagi. Sekali lagi. Tangkap yang ilahi. Tangkap yang ilahi. Kiara